Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Ibu Bapa dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, salam jumpa kembali bagi kita sekalian melalui renungan harian hari ini Jumat tanggal 17 Mei 2024. Ibu Bapa dan saudara-saudara, firman Tuhan yang menuntun kita hari ini ditetapkan dari kitab Mazmur pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Demikian firman Tuhan. Ibu Bapak dan saudara-saudara, mungkinkah seorang ayah atau seorang ibu akan memberikan hukuman kepada anak-anaknya yang melakukan sebuah kesalahan? Tentu sangat mungkin. Dan bukan hanya mungkin, melainkan sangat wajar. Tentu hukuman yang diberikan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada anaknya agar tidak mengulangi kembali kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya pada masa yang akan datang. Namun perlu memang kita ingat, jangan pernah melakukan hukuman-hukuman itu dengan membiarkan hati kita dikuasai si iblis, sehingga hukuman itu didasari kemarahan yang membabi buta. Karena bisa-bisa saja kita akan melakukan sesuatu tindakan yang tidak terkendali di luar batas kemampuan kita, sehingga bukan hanya memberikan ganjaran kepadanya, tetapi bisa mendatangkan suatu kecelakaan baginya. Ibu Bapak dan saudara-saudaraku, demikian firman Tuhan hari ini yang dipilihkan untuk kita. Firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa Allah pun bisa menjadi murka dan akan mendatangkan hukuman kepada orang-orang yang tidak berkenan kepadanya. Bahkan kalau kita mengingat perkataan Tuhan, kemarahannya bisa saja sampai kepada keturunan yang ketiga dan keturunan yang keempat bagi orang-orang yang berdosa. Saudara-saudara, dengan sifat Allah seperti itu, yang mau murka adalah menggambarkan Allah itu kejam. Saya berani menjawabnya dengan mengatakan iya, karena memang Tuhan itu sangat kejam bagi perbuatan-perbuatan dosa. Tuhan tidak mau berkompromi, Tuhan tidak mau bertoleransi kepada dosa dan orang-orang yang hidup dalam keberdosaan. Hal itu sudah diungkapkan oleh Paulus bahwa upah dosa adalah maut. Artinya setiap orang yang berbuat dosa pasti akan menerima ganjaran dan hajaran baginya. Lalu kemudian apakah seterusnya Tuhan akan menjadi kejam dan bengis? Tentu tidak, ibu bapak dan saudara-saudara. Karena Tuhan adalah Allah yang mengasihi. Allah akan mengasihi orang yang mau mengenali kesalahannya, yang mau mengakuinya, dan mau memohon pengampunan dari Allah, serta mau bertobat dan berbalik kepada Allah. Tuhan akan mengasihi orang yang telah berbalik kepadanya, dan bahkan Allah akan memberkati orang yang mau merubah dirinya menjadi baik dan benar di hadapan Allah. Ibu bapak saudara-saudaraku, Tuhan juga adalah Maha Kasih dan Maha Penyayang. Dia akan terus mengasihi dan menyayangi setiap orang yang akan hidup di dalam perintah dan kehendaknya. Oleh karena itu saudara-saudaraku, kita dapat mengerti sekarang bahwa ganjaran dan hajaran Tuhan justru menjadi bukti bahwa Dia mengasihi kita untuk menyelamatkan kita
dari keberdosaan kita, agar kita mau kembali ke jalan Allah dan akan beroleh kehidupan yang kekal. Karenanya, ibu bapak dan saudara-saudaraku, hari ini kita diingatkan, marilah kita selalu menuntun hidup kita, menata hidup kita menjadi hidup yang berkenan di hadapan Allah. Dan kita berkenan untuk datang ke hadirat Tuhan. Kalaupun kita melakukan sebuah kesalahan, mohonlah belas kasihan-Nya untuk mengampuni segala keberdosaan kita. Dan berusahalah selalu agar semakin baik di hadapan Tuhan, agar kita menjadi anak-anak kekasih Allah yang jauh dari murka dan kemarahan Tuhan. Amin.